Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 29. Silahkan saudara-saudari baca terlebih dahulu agar kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini, menaungi dan menguasai hati pikiran kami ketika kami hendak mendengar serta merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema menuruti perintah Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang guru pasti mengharapkan agar para muridnya benar-benar mengikuti apa yang diajarkannya. Apabila ada dari antara para murid satu orang saja yang tidak mengikuti ajaran sang guru, maka disitulah titik kesedihan dari seorang guru. Itulah sebabnya pada suatu hari saudara-saudari, ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar, seorang guru wali kelas saya pada saat itu pernah menangis di depan kelas. Beliau menasihati kami para siswanya karena kami selalu lasak dan selalu ribut kalau tidak ada guru yang masuk ke kelas kami. Beliau menasihati kami dengan berkata, "Anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kalau kalian lasak dan ribut di kelas ini, waktu tidak ada guru yang masuk, ibu merasa sedih sekali. Karena kalian ternyata tidak mengikuti apa yang ibu ajarkan. Ibu selalu ingatkan, supaya kalian tidak jadi anak-anak yang lasak dan ribut. Ibu menginginkan kalian menjadi anak yang tertib dan tetap rajin belajar. Walaupun guru mata pelajaran belum masuk, tetapi ternyata ajaran ibu tidak kalian ikuti. Perilaku kalian menunjukkan bahwa kalian tidak mengasihi, tidak sayang sama ibu. Kalian tidak kasihan sama ibu. Karena kalau kalian lasak dan ribut di kelas ini, ibu akan dipanggil dan dimarahi oleh kepala sekolah." Saudara-saudari, ketika kami melihat ibu wali kelas kami menangis di saat ia menasehati kami, kami pun menjadi sedih. Dan sejak saat itu berkuranglah kelasakan dan suara ribut dari kelas kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang guru pasti menghendaki murid-muridnya untuk mengikuti segala ajarannya. Itu sudah pasti. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menghendaki para muridnya agar mereka menuruti segala perintah atau firman yang telah diajarkannya kepada mereka. Itulah sebabnya di dalam nas yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan beberapa poin kepada para muridnya supaya mereka bersedia menuruti segala perintah atau firman yang telah diajarkannya. Saudara-saudari, yang Tuhan Yesus katakan
Yang pertama itu adalah bahwa setiap orang yang memegang serta melakukan perintahnya akan dipandang sebagai orang yang mengasihi Dia dan mengasihi Bapa. Dia dan Bapa akan mengasihi orang itu. Mereka akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengannya. Sementara setiap orang yang tidak memegang serta melakukan perintahnya, orang itu akan dipandang sebagai orang yang tidak mengasihi Tuhan Yesus dan tidak mengasihi Bapa. Saudara-saudari, hal ini dikatakan Tuhan Yesus karena segala perintah atau firman yang diajarkannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa, yaitu Tuhan Allah yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengatakan pula untuk yang kedua bahwa Dia akan memberikan apa yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada para murid-Nya, yaitu damai sejahtera. Ketika Ia telah kembali kepada Bapa, damai sejahtera ini akan ditinggalkan bagi mereka. Lalu Bapa akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai para murid. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka dan mengingatkan segala pengajaran yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus dari murid-muridnya pada saat itu juga menjadi kehendak Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya pada masa kini. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk menuruti segala perintah atau firman yang telah diajarkannya. Sebab segala sesuatu yang telah diajarkannya adalah perintah atau firman yang berasal dari Bapa. Saudara-saudari, di dalam kitab Injil Matius 4 ayat 1-4 diceritakan bahwa Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ketika Ia sedang berpuasa di padang gurun. Di saat itu Tuhan Yesus sudah lapar. Lalu iblis datang berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Tuhan Yesus tidak mau menuruti perkataan iblis. Ia justru menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara-saudari, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, tentu kita sudah dapat memahami bahwa perintah atau firman Allah adalah sesuatu yang dapat memberi kita hidup. Jadi, kalau kita menuruti perintah atau firman yang berasal dari Bapa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita sedang menuruti firman yang dapat memberi hidup kepada kita. Selanjutnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus menuliskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita perhatikan dengan baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang orang yang bersedia menuruti perintah atau firman yang telah diajarkannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang mau menuruti perintah atau firman yang telah diajarkannya adalah orang yang mengasihi Dia dan mengasihi Bapa. Itu artinya saudara-saudari, apabila kita menuruti perintah atau firman yang telah diajarkan Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Bapa. Jadi,
apabila kita telah menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Bapa, maka percayalah bahwa Tuhan Allah Bapa kita pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Roh Kudus-Nya akan diutus untuk memperlengkapi kita, dan damai sejahtera-Nya akan diberikan untuk memunculkan ketenangan serta keberanian kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, turutilah perintah Tuhan Yesus, dan percayalah bahwa Dia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan selalu memperlengkapi kita, menyertai kita ketika kita mau menuruti segala perintah ataupun firman yang telah diajarkannya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengarkan. Ajari kami untuk memahaminya, yang telah mengajak kami untuk menuruti perintah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.